Ada ini request? Mau dilihat jawaban yang tugas 14 atau tugas yang sebelumnya boleh ya? Yang materi sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh. SAP2 mungkin Pak. Gimana? Untuk SAP2 mungkin boleh dijelaskan Kak tugasnya Pak. Ya. Atau kita lihat jawabannya ya. Ini yang bertanya dari kelas berapa nih? KHS Pak. Oh ya. Kita lihat sembarang ya. Misalnya dari F2 ya. Kita sembarang aja nih, lihat. Tugas 12 berarti ya. Yang oh ya, tugas 12 itu kemarin udah kita lihat ya. Banyak yang salah memahami tabel ini loh. Nah, ini. Jatuhnya karena gagal memahami tabel. Ya. Kolom-kolomnya mungkin nggak diperhatikan. Ini kan clock ya. Berarti ini clock 1, clock 2, 3, 4. Ini bukan nomor biasa. Ya, ini clocknya. Sehingga ada yang ngisi clock 1 itu diisi instruksi 1, clock 2 diisi instruksi 2. Ya, di bagian IR ini. Yang kedua, ini dimintanya isinya biner. Nah, ini ada yang nggak merhatikan, ada yang ngisi dengan instruksi format assembly ya. Oke. Yang ketiga, yang tidak berubah, biarkan kosong. Nah, ini harusnya kosong ini ya. Harusnya yang dikosongin. Nah, kemarin itu yang kebanyakan gagalnya di situ. Nah, yang ditanyakan tadi SAP2 ya. Yang mananya nih? Bagian mananya ya? Kita coba lihat ini ya. Ini SAP1. Nah, ini ya. Ini memberi komentar. Untuk memberi komentar, kebanyakan kekurangannya ini yang operasi melibatkan akumulator. Jadi misalnya ini sapi ya. Ini kalau lengkap, maka kalimatnya harusnya adalah kurangi ya isi akumulator atau register A dengan isi register B. Ya, ini perhatikan di sini. Ini nggak disebutkan isi atau nilai, tapi dengan B. Ini jadi mengurangi nilai. Kemudian setelah itu hasilnya disimpan di register A. Ya ini nggak ada ini. Terus dikemanakan. Yang diminta di sini adalah dengan kalimat, bukan dengan notasi. Kalau notasi seperti ini. Kalau kalimat ya harusnya ditulis ya. Hasilnya disimpan di akumulator misalnya gitu. Ya, ini sub B, add B, kebanyakan kekurangan di situ ya. Itu dalam hal memberi komentar SAP2. Terus, nah intinya instruksi tersebut apa ini? Ya berarti ya dibaca aja baris per barisnya. Berarti ini terjadi pengurangan ya. Nilai A sebelumnya berapa? Kalau kita desimalkan ini ya, ini 35 ya. Ini 35. Terus dikurangi dengan B. B berapa? 1A, 26. Berarti A-nya berapa? Sampai di sini 35 kurangi 26. 9 ya. Di baris ini nilai akumulatornya 9. Kemudian dikopikan ke B. Efeknya di sini apa? B-nya jadi 9 ya. Nah, setelah itu ada looping nih. Isi akumulator sebelumnya yang 9 tadi ditambahkan dengan B. B-nya juga 9. Terus counter loopingnya ini pakai C ya. Ada 4, berarti ya, terjadi 4 kali looping ini. Nah, sebelum C-nya 0, dia ditambahkan lagi. Sebanyak berapa kali jadinya? 4, Pak. Ya. 4 kali ya. 4 kali. Jadi 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Jadinya kan gitu ya. Jadi jawaban yang betulnya harusnya ya 4 kali 9.
intinya gitu ya di instruksi ini. Jadi kalau instruksi ini bisa ditulis singkat 4 kali 9. 4 kali 9 atau 5? Coba kita cek lagi. Ya, sebelumnya nilai akumulatornya sudah 9. Kemudian ditambah dengan 9. Oke. Ketika C-nya nilainya berapa? C-nya masih nilainya 4. Terus tambah lagi 9. Jadi saya tulis yang tadi yang 9 tambah 9 ini adalah ketika C-nya sama dengan 4. Terus C sama dengan 3, yang bawahnya ya. Ini udah terjadi lagi ya, penjumlahan lagi. Jadi 9-nya udah kali 3. C2 ini 9-nya kali 4. C1 ya. C1 itu artinya adalah setelah ya DCR ini dijalankan ya, maka jadi 1, maka di situ terjadi lagi 9 kali 5. Jadi yang betul 9 kali 5 ya, bukan 9 kali 4 ini. Setelah itu, karena C sebelumnya 1 dikurangi 1 jadi 0, nah dia keluar dari looping. Jadi ini 9 kali 5 harusnya, yang jawaban yang ringkasnya. Cuma ini kalau kita lihat, ini menulis urutan yang terjadi di sini. Ya, ini adalah 9 ditambah 4 kali ini 9. Ya, ini makanya kenapa enggak 5 nilainya, karena ada jawaban yang lebih tepat, yaitu 9 kali 5 harusnya. Itu ya, ini yang kemarin. Kemudian, nah hasil akhir, hati-hati. Ini ada yang mungkin nggak ngikuti alur program, ada yang menjawab isi akumulatornya berapa. Karena ini 9 kali 5, 45 kan, dia tulis misalnya ya 45 di heksagon. Ya, banyak yang ngisi akumulatornya salah jadinya. Bukan hasil akhir ya. Kalau kita lihat ini akumulator itu apa isinya? Isi dari B sebelumnya. B itu berapa? 9 ya. Jadi A ini isinya bukan hasil akhir, tetapi 9. Nah, kelompok ini betul ya, ini 9. Maka dapat nilai 3 sesuai dengan nilai maksimal di sini. Yang punya pertanyaan boleh lah ya. Terus SHP2 lagi ya. Pak mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk yang tadi kalau di ujian tulisnya nggak efisien kayak gitu, apa tetap kena pengurangan nilai, Pak? Kalau ada jawaban yang seperti ini harusnya jawabannya 5 kali 9 ya. Nah, ini. Atau 9 kali 5 bolehlah ya. Ini jawaban yang paling tepatnya ini sebenarnya. Inti dari program ini. Kalau tidak seperti ini tapi betul, ya misalnya kayak gini, ya ini kan betul juga kan. Ya paling berkurang aja nilainya. Dari 5, kalau ini ya maksimal 5 ya dapat 4 aja. Ya konsekuensinya seperti itu sih. Kalau ada jawaban yang lebih sempurna, dia tidak sempurna ya berkurang aja nilainya. Bukan salah total ya, berkurang. Jadi setiap jawaban itu kalau mengarah ke jawaban benar, masih dapat poin. Tapi kalau jauh sekali dengan jawaban benar ya pasti bisa 0 ya, walaupun ada tulisannya. Tergantung jawabannya mengarah ke jawaban benar apa enggak. Kalau katakanlah ada 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, dia mengarah ke sampai langkah berapa. Nah, itu yang pengaruh ke nilainya di situ. Jadi ya tetap ada poinnya, kecuali kalau langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, dia ngarahnya -1, -2 langkahnya kebalikannya ya, atau tidak mengarah ke 1, 2, 4, 5 ya pasti nggak dapat nilai. Jadi sangat tergantung dengan isi atau jawabannya ya. Oke, ada lagi? Ini juga SHP2 ya.
ujian pertama di sini adalah mengurutkan nomornya. Ya, hati-hati. Ini ada yang salah ya, ada kelompok yang salah. Tapi kalau di sini kayaknya betul nih. 9 terus A ya, bukan 10 ya. A, B, C, D, E, F, kemudian. Nah, ternyata ini ada salahnya nih. Ya, ini A, ini harusnya apa? 0 lagi ya. Harusnya 0 lagi ini. Ya, ini salahnya nih. Ini harusnya 0. Ya, terus ini masih A. Ini A terus A1. Ya, ini kejebak nih ya. Yang kelompok ini salah nih. Oke, itu yang pertama. Kenapa? Ini pengaruhnya nanti ketika yang proses ini ya, yang instruksi jam, itu kan ada alamat kan. Alamatnya kan ngambilnya dari sini. Nah, kebetulan ini juga udah salah ya. Ini kan harusnya ada 3 alamat kan. Yang satu untuk kodenya, GNZ, yang satu untuk bilangan yang pertama di alamat dan bilangan yang kedua di alamat. Jadi dia memakai 3 alamat. Kalau di sini enggak ya, dia hanya satu baris, ini langsung instruksi berikutnya move. Makanya ya begitulah ini ya, banyak salahnya di yang jawaban ini. Oke, hati-hati ya kalau ada soal seperti ini, khususnya yang ini, yang instruksi jam ya. Alamatnya berapa? Nah, ini ya, yang label loop, ini kan sebenarnya ngambil dari instruksi yang ini ya, programnya ya. Nah, ini kan loop itu ini adanya di baris add B kan. Nah, add B itu ada di alamat berapa? Add B itu di sini. Nah, berarti alamat yang sini yang harusnya nanti masuk di 2 angka sini ya. Ini coba saya hapus ini. Nah, ini. Anggaplah ini betul alamatnya, walaupun ini salah ya. Anggaplah betul, 99 BF. Maka yang ditulis di sini adalah ini BF, bawahnya 99. Nah, ini lengkapnya ya. Berdasarkan si ini add B ya, ini add B itu kan posisi loop tadi ada di perintah add B kan, itu alamatnya ini. Kalau ukuran program gampang ya, ukuran program kebetulan, nah ini kebetulan dia udah tahu nih ya, ini 2, ini 1, nah ini udah tahu 3, kenapa nggak disediain alamat 3 buah? Ya, kalau ukuran program gampang ya, kalau nggak ada angkanya pasti 1 bait. Kalau ada angkanya 1, pasti ukurannya 2 bait. Kalau angkanya itu address, misalnya loop, ini pasti jadi 3. Jadi ukuran program itu sangat gampang hitungnya. Dia betul ya ini, makanya dapat nilai 3 ini ya. Oke, yang punya pertanyaan boleh ya, SAP 2. Terus SAP 2 lagi, ya, ini membuat, menghitung ya. Ini diminta menghitung. Ini yang soal A, jadi program yang sudah diberikan di awal ya. Yang tadi diminta memberi komentar. Nah ini ya, ini diminta menghitung waktu eksekusinya. Masalahnya adalah yang ada looping. Kalau nggak ada looping sih berarti hanya sekali kan. Nah jadi yang harus hati-hati itu yang looping. Ini jawaban kelompok ini. Nah ini perhatikan ya. Ini sepertinya salah ya. Karena apa? Loopingnya kan harusnya dipecah jadi 2. Ya, yang loop berapa kali, yang tidak loop ya, tidak loop berapa, tidak loopnya pasti sekali ya, pasti hanya sekali. Ini 1 kali, yang tidak loopnya berapa kali, tergantung counternya. Kalau ini kalau salah pakai C ya, C-nya nilainya 4 berarti akan 4 kali, yang ini 3 kali, yang tidak loopnya 1 kali. Ini pengaruhnya kemana? Kalau loop adalah time-nya, jumlah clock-nya ini 10, nah ini yang tidak loop-nya nggak ditulis nih, makanya salah ini angkanya ya. Terus move B ini juga salah nih. Ini kalau dapat 5 dari mana? Ya, kita lihat ada tabelnya ya di sini kan. Tadi apa move B ya? Move itu adalah 4 clock ya. Ini ada ini 4 clock. Tapi yang di mana tadi ya?
ini ya, di sini 5. Dari mana 5 ini? Ya. Oke, itu SAP2. Terus apa lagi? Nah, ini membuat program. Nah, perhatikan ini kacau nih ya. Instruksi LDA, STA, dan apa itu ada mul. SAP2 itu nggak ada mul ya. Ini nggak ada ini. Ya. Terus formatnya juga salah. LDA itu kalau SAP2 pasti ini ada address 4 angka. Oke. Terus ini nggak ada info tentang memori. Jadi nggak tepat instruksi dengan LDA. Kecuali ada data nih. Alamat sekian, isinya sekian, alamat sekian, sekian. Bisa nanti diambil datanya pakai LDA. Ini kan nggak ada. Jadi bilangan ini harus dimasukkan ke register. Pakai instruksi apa? MVI. Ya. Terserah mau dimasukin ke register mana ya. Gitu. Jadi ini cukup fatal ini ya salahnya. Kalau kita mul, nggak ada instruksi SAP2 mul ya. Terus ya ini konsekuensinya ya. Ini kan dari jawaban sebelumnya. Kemudian isi akumulatornya. Nah, kalau ini ada yang betul dari mana? Karena ini dihitung secara manual dalam desimal, kemudian angkanya diubah ke hexa, ya. Makanya bisa dapat poin yang ini dengan cara itu. Padahal jawabannya programnya salah. Oke, itu SAP2 ya. Kita udah lihat contoh kasusnya, jawaban yang kurang tepat ya. Jadi kalau yang membuat program SAP2 seperti apa? Ya bilangannya dimasukkan ke register. SAP2 hanya 3 register ya. Hanya 3 bilangan yang bisa dimasukkan. A, B, C. Nah, apakah bilangan mana yang mau dimasukkan? Ya dilihat-lihat ya. Apakah langsung diisi semua atau yang mana dimasukkan ke 3 register ini? Yang jelas nanti ada counternya, ada loopingnya ya. Ini 12 kali 4 tapi ada loopingnya ini sebanyak 4 kali ini nanti ya. Ya itu programnya bisa dibuat alurnya ya sesuai dengan yang diminta. Oke, itu ada lagi yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Tidak ada, cukup. Pak izin bertanya, Ya, silakan. kalau beda yang menggunakan operation sama enggak itu gimana ya? Itu yang apa ya? Operation dan enggak itu Yang maksudnya? no operation yang ngitung state-nya Oh, kalau SAP1 ya. Jadi gini, itu juga ada yang bingung ya. Coba kita lihat yang jawaban kelompok ini ya. Ini menggunakan knob ya. Menggunakan knob artinya kalau instruksinya butuhnya hanya 5 clock, maka ada clock ke-6 itu knob. Ya. Ada yang tahu instruksi apa yang hanya 5 clock? Instruksi LDA, Pak. ya, LDA itu hanya butuh 5 clock. Kalau dia menggunakan knob berarti dihitungnya 6. Kemudian instruksi apalagi yang bukan 6 adalah instruksi out. Ini hanya 4. Kalau pakai knob berarti jadinya 6. Jadi semua instruksi kecuali HLT itu 6. Itu kalau pakai knob ya, butuh clocknya 6. Kalau tidak menggunakan knob yang beda ya LDA ini sesuai kebutuhannya hanya 5. Out ini hanya 4. Bedanya di situ ya. Kalau HLT ini tetap 3 ya. Karena clock 4 sudah langsung close. Bedanya di situ. untuk yang add sama sub pasti 6, Pak. Ya, itu pasti. Ini SAP1 ya. Ini pasti 6. Jadi full butuh 6 clock gitu baru selesai. Nah,
Saya menemukan di kelompok yang lain ya. Ini 4, dihitungnya 4 ini. Ya, yang add. Saya nggak tahu asalnya dari mana. Kalau ini kan betul ya, 666. Ya, coba kita lihat lagi ini tadi yang menggunakan knob ya. Kemudian yang tidak menggunakan itu di bawah. Coba kita lihat yang ini apakah betul yang tidak menggunakan knob. Nah ini ya, tidak menggunakan knob. Cuma ini salah jawabannya. Harusnya jawabannya diurai seperti yang atas tadi. Ya ini, harusnya diurai kayak gini. Ya. Bedanya nanti apa? Bedanya adalah di bagian ini. Ini kan menggunakan knob ya, makanya 6 semua kan. Nih. Berarti kalau tidak pakai knob, yang ini 5. Yang out ini 4. Yang lainnya sama. Bedanya hanya di sini jadinya. Tapi ini mungkin karena yang mengerjakan orang yang berbeda, ya. Ini tidak menggunakan knob ya. Tapi malah ngitungnya gini, ya, malah salah. Nah, itu pentingnya teamwork ya, saling memeriksa jawaban temannya. Ini kalau diperiksa sama yang jawab di atas mungkin ketahuan nih salahnya ya. Begitu. Bisa dipahami ya, bedanya knob dan tidak. Ada lagi sebelum diakhiri?